Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Pak Do doakan teman-teman selalu sehat dan selalu semangat untuk mengerjakan HC hari ini dan seterusnya. Nah, kali ini Pak Do akan bercerita tentang sholat, ya. Sholat itu kenapa dilakukan hanya 5 waktu dalam satu hari. Dulu para nabi yang lain selain Nabi Muhammad sholatnya itu 50 waktu dalam sehari. Nah, bentar Pak Do akan ceritakan sedikit sejarah kenapa kita harus sholat 5 waktu dalam satu hari. Nah, Isra Mi'raj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram yang ada di Madinah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Selanjutnya dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Yang istimewanya teman-teman, Nabi Muhammad itu perjalanannya hanya membutuhkan 1 malam. Nabi Muhammad mengendarai buruk, makhluk misterius yang tidak diketahui manusia kecuali Nabi Muhammad SAW. Buruk adalah kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad dan malaikat Jibril yang mempunyai kecepatan yang luar biasa. Yang luar biasanya melebihi kecepatan cahaya. Bayangkan teman-teman, cahaya aja cepat, apalagi buruk kendaraan yang dikendari oleh Nabi Muhammad. Dalam perjalanannya dikisahkan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam yang ada di langit ke-1. Kemudian berangkat lagi, dia menuju ke langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya. Kemudian Rasulullah berangkat lagi ke langit ketiga, beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian dia berangkat lagi menuju langit keempat, dia bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian menuju ke langit kelima, Nabi Muhammad bertemu Nabi Harun. Kemudian Rasulullah naik lagi ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Yang terakhir Nabi Muhammad menuju langit ke-7. Di langit ke-7 Nabi Muhammad disambut oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim menemani Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Itulah sejarah diperintahkannya sholat. Akhirnya Nabi Muhammad menuju ke Sidratul Muntaha, mendapatkan perintah untuk melakukan sholat 5 waktu dalam satu hari. Akhirnya Nabi Muhammad turun ke bumi untuk menyampaikan kepada umat Nabi Muhammad. Tetapi di langit ke-6 Nabi Muhammad diberhentikan oleh Nabi Musa yang berada di langit 6. Dia mendengar bahwa umat Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu dalam satu hari. Tapi Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk kembali lagi ke Sidratul Muntaha untuk mengurangi sholat yang 50 waktu supaya lebih ringan. Akhirnya Nabi Muhammad kembali lagi ke Sidratul Muntaha, kemudian akhirnya berkurang dari 50 menjadi 45 waktu. Kemudian bertemu lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa
memberikan saran yang sama. Akhirnya beberapa kali bolak-balik dari langit ke-6 menuju Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad selalu diberikan keringannya. Yang terakhir, karena Nabi Muhammad merasa malu selalu bolak-balik, akhirnya kaum Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu dalam sehari. Nah, begitu teman-teman kisah tentang sholat 5 waktu itu. Bagaimana kalau kita ada di zaman nabi-nabi yang lain, pasti kita akan kelelahan ya. 50 waktu dalam satu hari ibadah terus. Jadi hari ini teman-teman harus bersyukur ya, diberikan oleh Allah dengan keringanan hanya satu hari 5 waktu. Nah, nanti teman-teman di HC teman-teman ada tugas. Tugasnya apa? Teman-teman tugasnya menuliskan jumlah sholat yang setiap hari teman-teman lakukan. Misalkan zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat, maghrib berapa rakaat, isya berapa rakaat, dan terakhir subuh berapa rakaat. Itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman mereview lagi tentang arti dari Ar-Rahman itu apa, kemudian arti dari Ar-Rahim itu apa ya. Kemudian teman-teman nomor 3-nya dari itu teman-teman memberikan contoh sifat Ar-Rahman yang biasa dilakukan sehari-hari. Karena Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Sifat yang harus kita lakukan adalah dermawan. Kita harus berbagi, itu yang pertama. Yang kedua, tolong menolong sesama saudara-saudara yang kita memang dibutuhkan. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahim, Maha Penyayang ya. Maha Penyayang itu sifatnya, contohnya adalah yang biasa kita sehari-hari adalah kalau orang tua kita sakit, kita bantu. Kemudian kalau teman-teman kita sakit, kita tengok, kalau kita doakan. Itulah sifat-sifat, itulah sifat Ar-Rahim yang teman-teman harus ketahui. Sifat Ar-Rahim yang terakhir adalah bukan hanya manusia saja yang kita sayangi, tetapi kita menyayangi tumbuhan, salah satunya dengan disiram, menyiram, buat dikasih pupuk. Kemudian kita sayang kepada hewan. Kalau hewan kekurangan makan, minum, kita berikan di tempat yang memang diberikan makanan, di tempat yang selayaknya untuk hewan. Begitu teman-teman untuk hari ini. Waduh, doakan teman-teman sehat ya. Kalau begitu, Waduh pamit dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.